Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Marta, saya dari Prodi S1 Kebidana dengan NIM 123001035 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh yang diampu oleh dosen pengampu Ima Kurnia Astuti, STMT, dan Naila Kusnul Rizky, STMPH. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yang pertama adalah kecepatan metabolisme basal, yang kedua rangsangan saraf simpatis, yang ketiga hormon pertumbuhan, yang keempat hormon tiroid, yang kelima hormon kelamin. Yang pertama ada kecepatan metabolisme basal, yang tiap individunya sangat berbeda-beda. Hal ini karena memberikan dampak jumlah yang panas dan yang sangat diproduksi tubuh manusia menjadi berbeda-beda. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatif. Rangsangan simpatif ini juga dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% yang sangat lebih cepat. Di samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat dan tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolismekan. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi yang sangat panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Yang ketiga ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini atau growth hormone yang dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20% yang berakibatkan produksi panas juga tubuh semakin meningkat. Yang keempat ada hormon tiroid. Hormon tiroid ini sangat berfungsi sebagai tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hamper semua reaksi kimia yang ada dalam tubuh manusia sehingga meningkatkan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju dari metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Yang terakhir, yang kelima, hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal yang berkira-kira 10-15%. Kecepatan normal yang dapat menyebabkan peningkatan produksi panas pada perempuan fluktuasi suhu tubuh lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi yang sangat meningkat suhu tubuh sekitar 0,3-0,6 derajat Celcius di atas suhu tubuh. Mekanisme pengatur suhu tubuh oleh hipotalamus. Mekanisme pengatur suhu tubuh oleh hipotalamus jika darah yang melalui hipotalamus melebihi batas normal, panas rangsangan suhu panas, saraf simpati, kulit pembuluh darah melebar, aliran darah ke permukaan kulit meningkat, kemudian konduksi panas di permukaan kulit dan membuang panas yang dilanjutkan kelenjar keringat aktif evaporasi dan meningkatkan suhu menurun. Jika darah yang melalui hipotalamus kurang dari batas normal atau disebut dengan dingin, rangsangan suhu dingin saraf simpatis kulit pembuluh darah menyempit aliran darah ke permukaan kulit menurun, kemudian dilanjutkan ke kelenjar keringat yang tidak aktif dan suhu meningkat. Kemudian ada studi kasus. Saat bangun tengah malam pada pukul 04.40, Rui mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka suhu 35,1. Selanjutnya, saat berangkat tidur pada pukul 23.15, Rui mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka 35,7 derajat Celcius. Saat mandi pagi pada pukul 06.10, mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka 35,2. Saat olahraga pada pukul 06.40, Rui mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka 36,1. Dan saat sedang kuliah, pada pukul 13.00, Rui mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka 36,8 derajat Celcius. Dan yang saat mandi malam dengan air hangat pada pukul 19.50, Rui mengukur suhu tubuhnya dan menunjukkan angka 35, derajat Celcius. Tabel hasil pengamatan. Pengukuran suhu tubuh menunjukkan termometer dengan ketentuan. Bangun tengah malam 04.40 berukuran 35,1. Yang kedua, berangkat tidur dengan waktu 23.15 yang bersuhu tubuh dengan 35, derajat
3,57 derajat Celcius. Yang ketiga, mandi pagi jam 6:10 yang bertengah suhu tubuh 35,2 derajat Celcius. Yang keempat adalah olahraga jam 6:40 36,1 derajat Celcius. Yang kelima, jam 1 dengan bersuhu tubuh 36,8 derajat Celcius. Yang keenam, mandi malam atau dengan air hangat jam 8:10 dengan batas suhu tubuh 35,0 derajat Celcius. Kesimpulan tersebut